Saudara, hari ini saya benar-benar diberkati oleh pujian, penyembahan. Dan saya rasakan hadirat Tuhan sangat kuat tempat ini. Bahkan saya tidak bisa berhenti untuk memuji menyembah Tuhan. Saudara, saya sangat senang hari ini. Semua datang ke tempat ini. Sepenuh kursi yang Tuhan sediakan, itulah yang Tuhan berikan jemaat. Tuhan tahu, Tuhan tidak mau berikan banyak jemaat yang melebihi kursi. Tuhan kasihan kalau ada yang berdiri. Amin saudara. Terima kasih untuk ketetipan saudara. Mari kita dengar firman Tuhan. Tolong jangan ngobrol, jangan main HP. Ini sangat penting. Ada pesan Tuhan tentang keselamatan. Pada hari ini sebelum saya berkhotbah, saya ucapkan dulu selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Saya sebagai gembala GPI Heart of Christ dan bersama istri saya, Ibu Ida, sebagai gembala juga, dan keluarga saya, anak-anak saya, mengucapkan selamat hari Natal kepada semua pengerja, semua jemaat, dan semua yang hadir di tempat ini maupun yang secara online. Kiranya Tuhan berkati kita pada hari ini dengan pesan-pesan Natal yang sangat penting. Amin saudara. Mari kita tetap setia. Maka oleh karena itu saya kasih judul pada khotbah hari ini adalah keselamatan Allah. Ya, karya keselamatan Allah. Sudah 2 tahun atau mungkin 3 tahun saudara yang tidak Natalan. Ya kan? Karena ada COVID-19, Nona Corona lewat ke Indonesia. Dan dia kerasan di Indonesia saudara. Dan saya juga ini Tuhan izinkan kenapa saudara? Untuk menguji umatnya di tengah-tengah COVID-19. Apakah kalian, apakah kita, apakah saudara tetap setia, tetap taat kepada Tuhan di tengah-tengah COVID-19 ini. Ada yang taat, ada yang setia, ada yang gak setia, ada yang setengah setia, ada yang ragu-ragu, ada yang ngomel, ada yang murtad. Semua Tuhan uji. Justru di tengah-tengah COVID-19 ini adalah kesempatan kita untuk membuktikan iman kepada Tuhan. Tapi nyatanya banyak yang murtad, banyak yang setengah murtad, banyak yang aneh-aneh saudara. Jadi kalau saudara mungkin di tengah-tengah COVID-19 ini, saudara merasakan goyah imannya, udah mau mundur hari ini. Saudara balik lagi kepada Tuhan. Tuhan sediakan keselamatan bagi kita. Amin saudara. Saudara, mengapa manusia butuh keselamatan? Semua orang pasti tahu, ya dong Pak, selamat kita nggak masuk surga, ya kan? Semua mau masuknya surga, semua mau masuknya yang enak-enak, yang indah-indah. Tetapi saya tanya dulu nih, kira-kira di sini siapa yang butuh keselamatan? Coba angkat tangan. Buset, ini jemaat yang rindu ke surga baru, ya kan? Amin saudara. Tapi tahu nggak caranya? Tahu? Nah, itu yang akan saya khotbahkan. Ini dasar sekali. Khotbah keselamatan. Apa gunanya kita khotbah tentang berkat, mujizat, ya kan? Pemulihan, ekonomi, sakit penyakit. Tetapi kita mati tidak selamat. Amin saudara. Kita ini saya lihat sudah setengah tua semua kan lihat nih. Ini udah angkatan mau take off pesawat terbang. Kita lagi nunggu giliran kita take off ya kan. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu ya. Yang mungkin udah mulai udah mulai tua, umas gitu, jangan takut. Kadang-kadang yang muda itu nyelonong, ya kan? Banyak anak muda nyelonong duluan, kan? Kita ngalah saja, karena kita penuh kasih. Amin, saudara. Ya, karena banyak orang yang muda-muda pikir aku masih lama, tahu-tahu besok udah KO, saudara. Teman saya KO masih udah 40 ya, KO ya. Saudara, bagaimana caranya kita untuk mendapatkan keselamatan, ya kan? Orang berkata, ya kan? Oh, Pak, harus berbuat baik supaya selamat. Banyak orang kan kita berbuat baik pasti akan diselamatkan, pasti akan masuk ke surga. Ya, ini dasar-dasar Alkitab kita kata keselamatan ya. Kedua yang mengatakan, oh Pak harus memberi, beramal. Amin saudara, ada loh. Pak kalau amal kita banyak, nanti kita ditimbang kebaikan kita sama amal kita kejahatan kita ditimbang. Kalau berat amalnya kita masuk surga. Lah gimana kalau kita nggak punya uang? Misalnya orang yang mungkin hidup di bawah garis kemiskinan, maka aja susah Pak. Gimana beramal? Kita aja hidupnya dari amal orang lain, ya kan? Apakah demikian? Atau mungkin saudara kita bisa masuk ke surga Pak, bisa melalui ibadah. Waduh, rajin ibadah, ya kan? Banyak demikian saudara. Apakah betul, ya kan? Saudara, berbuat baik seperti apa yang kita bisa masuk surga? Atau amal seberapa banyak, berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, berapa juta supaya kita bisa masuk surga. Atau beribadah berapa kali dalam seminggu yang membuat kita ke surga.
Saudara, saya kagum hari ini, kaget banget. Hari ini saya hampir kaget, pingsan saudara. Jam 5 itu ibadah dimulai hari ini. Tetapi jam 3 udah pada datang saudara. Loh, saya benar-benar hebat saudara. Ada jam 3.15, ada 3.45. Itu datang berbondong-bondong. Saya senang. Kalau cara ibadah kita setiap minggu seperti ini. Tuhan menangis di surga. Tuhan nangis. Langsung dia bilang, nah kamu mau minta apa? Aku kasih. Enggak Tuhan, udah minta aja. Enggak Tuhan, minta aja aku kasih nih. Karena kita bisa buat hati Tuhan terharu. Gila, jam 5 ibadah. Datang jam 3, kamu kangen sama aku nak iya. Kamu rindu ya nak iya. Wah, langsung Tuhan tuh menangis loh. Maskulah dia. Lazarus bangkit, langsung bangkit kan. Ya kan? Saudara, saya kaget. Saya benar-benar kaget. Coba terapkan cara ibadah kita hari ini untuk setiap minggunya. Buktikan. Kalau saudara akan diberkati, gak tolong Tuhan ngomong kepada saya. Berani gak? Tuhan senang. Tapi anehnya, kalau ibadah minggu biasa, jam 10 ibadah, datang jam 11. Tuhan kaget, nah kemarin kamu rajin, sekarang kamu malah malas. Tuhan mau kasih ini berkat nih, gak jadi, cut, tarik lagi cut. Loh Tuhan kemarin kan datang lebih awal, dia lagi promosi. Sekarang ini nyatanya begitu, aslinya nih. Ya kan, jadi ibadah hari ini saya kaget saudara. Luar biasa, saya terharu bener. Saya yakin, saya terharu, Tuhan lebih terharu lagi. Bener ya, amin ya, awas loh. Besok kita absen datangnya jam berapa tuh. Nah, yang datang berapa, yang nggak kembali berapa. Dan kukan kembali. Benar kan, benari saudara. Aduh saudara, kita harus hati-hati saudara. Saya sering ke akhir zaman. Kita semua ya tidak mungkin hidup selama-lamanya. Apalagi yang umurnya di atas gocap seperti saya. Ya. Saya juga waspada saudara. Kalau saya bilang saudara ini marah saya, ya kan? Gitu aja enakan adil. Saudara, ibadah bagaimana? Yang saudara ke surga. Atau mungkin kita bilang, Pak, kita ke panti jompo, ke panti asuhan, yayasan-yayasan. Kenapa? Ngapain? Kita makan, doakan, dihubur. Apa betul demikian buat kita masuk ke surga? Saudara, mari kita belajar. Ya, itu adalah pendapat banyak orang. Memang setiap orang, setiap manusia, setiap agama, setiap kepercayaan, semua punya pendapat masing-masing tentang keselamatan. Tetapi apa kata Alkitab tentang keselamatan? Ini bisa saya khotbahkan di orang yang mau baptis, yang mau bertobat. Ya, apa kata Alkitab tentang keselamatan? Kita tidak usah lihat apa kata orang, tapi lihat apa kata Alkitab. Mari kita buka ayatnya saudara. Roma 3:23-26. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang berbuat dosa. Saat ini yang merasa orang siapa? Angkat tangan dulu. Tanya sebelahnya, kamu orang enggak? Kamu orang enggak? Tanya dulu dong. Ya kan? Kalau saudara bilang, aku orang Pak, berarti kita telah berbuat dosa. Amin saudara. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, jelas nanti saya bahas ayat berikutnya nanti. Mungkin kita bilang, Pak, saya kan tidak berbuat dosa Pak. Ya kan? Saya dari orang baik-baik. Lihat nih ya. Pertama kita belajar. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Dengan apa? Kasih karunia. Bukan dengan kita punya perbuatan. Ya kan? Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman. Kristus Yesus ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya, itu sabar kan? Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Di sini ada 3 poin. Semua orang berdosa,
dan bukan karena kita punya usaha dan melalui Yesus. Mari kita bahas pertama kali ya. Ini pertama kali poinnya, semua orang telah berbuat dosa. Ya. Tadi katakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaannya. Ya, ini ada ular, ada buah yang dilarang Tuhan. Coba jati. Ini ada ularnya nih, ya. Ada ularnya, ada buahnya, ya. Saudara jangan makan nanti dosa saudara ya. Nggak boleh ya kan. Dan upah dosa ialah maut. Kita kalau berdosa upahnya apa saudara? Maut. Maut kemana? Ke neraka saudara. Ya. Jadi harus kita bilang, Pak, saya kan nggak berbuat dosa Pak. Saya kan orang baik-baik. Bukan pembunuh. Firman Tuhan berkata, jika engkau membenci saudaramu, engkau sedang membunuh. Pak, saya kan nggak neko-neko, saya kan nggak berbuat zina, ya kan? Tetapi apa kata firman Tuhan? Jika kau seseorang melihat perempuan dan timbul hawa nafsu, dia sudah berzina di dalam hatinya. Pak, saya kan orang baik Pak, tidak aneh-aneh Pak. Saya kan anak pendeta, suami saya pendeta, saya pendeta. Gimana Pak? Saudara dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Seperti Adam dan Hawa itu seperti kayak lokomotif. Ya. Lokomotif, kereta api yang panjang, ini kepalanya, penggeraknya. Ketika lokomotif itu berjalan di dalam rel, walaupun dia melintas di jembatan yang tinggi, yang bawahnya jurang, dia akan sampai ke tujuan dengan selamat. Tetapi kalau lokomotif itu, dia mencong kiri, melenceng ke kanan. Kalau jatuh ke jurang lokomotifnya, semua gerbong-gerbongnya akan jatuh ke jurang. Adam dan Hawa adalah lokomotif, kita semua gerbong-gerbongnya, keturunan Adam dan Hawa. Jadi kita semua sudah berbuat dosa. Bahkan Mazmur berkata, ya kan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dalam apa saudara? Kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Di dalam kandungan pun kita dikandung dalam dosa. Karena ibu kita adalah orang yang berdosa. Amin saudara. Jadi semua orang telah berbuat dosa. Jadi kita tidak usah aneh-aneh. Dan dosa itu adalah memisahkan kita dari Allah. Dari Tuhan. Mari kita buka ayatnya. Dosa memisahkan manusia dari Allah. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa? Segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu, saudara. Jadi kita dipisahkan dari Allah karena dosa-dosa kejahatan kita. Dulu kita bersama dengan Allah. Karena dosa kita dipisahkan oleh Allah. Amin saudara. Jadi ingat, dosa ini gambarnya mana gambar tolong? Oke, ya. Jadi saudara, kita di sini ya, semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan ini tadi Yesaya, begitu terpisah, di sini dosa kita memisahkan. Dan sini adalah Allah, ya surga, di sini kita manusia berdosa. Dan tidak ada kita tidak bisa melangkah atau lewat karena jurang itu tak terpisahkan, tidak bisa digabung lagi saudara. Ya, tetapi ingat kita harus benar-benar takut akan Tuhan dan Tuhan akan menolong kita. Jadi maka mengapa doa-doa kita nggak didengar Tuhan sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dia nggak mendengar karena dia berdosa. Makanya kadang-kadang kita, Pak saya doa Pak, siang malam, tiap hari, tiap bulan, tiap tahun. Udah bertahun-tahun Pak, kayaknya kok saya mampet aja Pak. Tuhan tidak mau mendengar. Karena kita banyak melakukan dosa-dosa. Ibadah nggak serius. Ibadahnya nggak benar-benar dari hati kita. Ibadah kita tidak pernah intim dengan Tuhan tiap hari. Jelas kita masih lepas dari Tuhan. Ya, dan dia menyembunyikan terhadap kamu. Tuhan sembunyi, nggak mau dengar doa kita. Karena kita hidup dalam dosa, saudara. Maka kita hari ini ya harus bertobat, percaya kepada Yesus. Benar, saudara. Ya, dulu saya juga demikian. Ya, orang yang berdosa itu biasanya nggak suka ke gereja. Ya, di gereja itu kayaknya nggak tahan, pantatnya itu panas, kayak ada duri. Kayaknya pengen pergi terus, saudara. Gelisah, ya kan, main HP, ngobrol, kan, nggak tahan. Loh, Bapak, kok tahu sih Pak?
Lihat kan dulu saya juga mengalami saudara. Saya buka kartu, saya belum bertobat, tahun 2009 belum bertobat. Saya kalau di gereja, itu kayaknya gelisah aja. Nyanyi nggak nyanyi, angkat tangan nggak angkat tangan, tepuk tangan nggak tepuk tangan. Jadi kita benar-benar pasif, duduk berdiri aja gini aja. Ayo cepat angkat tangan, angkat tangan. Ayo maju ke depan doakan. Istri saya bilang gini, maju, maju, maju. So, enggak betah saudara. Saya udah lama karena dia keluarganya keluarga pendeta, bapaknya gembala, kakaknya gembala, ya, suami pendekar, lain lagi cerita kan. Tetapi itu kita benar-benar saudara nggak nyaman, pengennya lihat jam terus. Kenapa? Ya kepengen keluar dari gereja, apalagi gereja waktu itu di mall, keluar langsung ke food court, ya kan? Waduh saudara, di sini saudara keluar kemana? Nggak ada makanan di sini. Paling-paling nyegat angkot, Grab, ya kan? Pulang di rumah makan keluarga. Jadi saya benar-benar seperti orang yang benar-benar nggak betah di gereja. Karena jurang ini tidak bisa dilalui. Kita buka ayatnya saudara. Ya. Lukas 16 ayat 26 ya. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak seberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Ini kisah apa? Kisah orang kaya sama Lazarus yang miskin. Sama-sama mati. Ya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Bayangkan orang miskin satu nih saudara. Mati aja yang bawa malaikat. Gila banget. Dibawa ke pangkuan Abraham. Ya kan? Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Dia bilang, tolong dong paman Abraham. Suruh Lazarus cucukkan jarinya ke air dan ke sini supaya aku lebih bisa adem. Tahu panas sekali disiksa di sini. Tetapi apa katanya? Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang tak terseberangi. Di antara hatiku dah bisa lagi saudara. Saya akan nyanyi nanti saudara pada, saya panggil Pak Jetro ke depan kalau nyanyi. Ya, saudara, jadi ada benteng, ada jurang yang tidak terseberangi saudara. Ya, jadi kita benar-benar terpisah dari Tuhan, kita tidak berdosa. Ini manusia terpisah dari Taman Eden. Pertama, saudara, di sini tuh buah banyak, makan buah, beratus-ratus hewan semua enak, bisa ngomong sama singa, sama apa, ini indah, ini surga. Taman Eden zaman dulu surga. Tuhan kalau pagi jalan-jalan di sini, bersama Tuhan nyaman, enak. Hanya satu saja, jangan mau makan pohon yang kularang. Nanti kamu mati. Makanya saudara pulang jangan makan apel ini saudara ya. Jangan. Ya kan, tidak boleh ya. Jadi ini selingan saja, baca ngantuk. Kayaknya mungkin takutnya ngantuk kan. Jadi dari sini, karena tidak taat dan dosa, ya kan, maka terpisah. Begitu keluar dari Taman Eden, tandus, dikutuk. Karena engkau berdosa, bumi akan dikutuk Tuhan dan dia tandus buahnya semak dan duri. Waduh saudara, mengerikan, ada malaikat bawa pedang. Ini diusir. Waduh. Akhirnya Adam yang dulunya santai, ya kan, kipas-kipas sambil main ngelus-ngelus singa, beruang atau apa, tahu-tahu jadi begini saudara. Sungguh merana saudara, ya kan? Sungguh sengsara. Ada kan lagu dangdut tuh sengsara. Bisa nggak saya nyanyi saya saudara? Jadi ini benar-benar begini. Saudara mau yang ini kiri atau yang kanan? Yang kiri ngacung dulu. Yang kanan mau nggak sama? Nggak mau. Yang bingung nanti saya pilihkan saudara. Yang bingung saya pilihkan masuk sini aja. Amin saudara. Pak Budi baik soalnya. Ya kan, saya tuh baik sama jemaat kan. Jadi bumi subur menjadi tanduskan dosa. Lucifer dulu indah, cantik, ya kan, dan elok banget. Begitu dosa, mukanya jadi menyeramkan. Disebut tenaga ular tua, ya kan, ular bandot, ya kan. Terus apa lagi itu? Iblis setan, gila. Dulunya cantik, dia bangga. Karena dosa, dia langsung jadi jelek, ya kan. Amin saudara. Ya. Roma 5:12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam satu orang
Dan dunia adalah oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Dosa karena satu orang bisa menjalar ke semua orang. Ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ini aneh. Kalau dosa kesalahan orang cepat ya menjalar. Kalau saya berbuat baik nih, aduh orang nggak ada tahu, nggak ada. Kita berbuat baik orang nih, kita nggak ceritain orang. Kalau kita berbuat jahat, berbuat curang, berbuat jelek, semua tahu semua loh. Tahu nggak gitu? Itu aduh, semua nyebar. Waduh itu Pak, utang nggak bayar Pak. Waduh itu utang nggak bayar, ditagih susah Pak. Itu semua orang ratusan bisa tahu semua. Coba kalau orang itu ngasih uang ke kita diem. Ayo, ya kan saudara? Kita diberi kebaikan, kita nggak pernah berikan kesaksian pada orang yang baik sama kita. Tetapi kalau kita diberi kesalahan dikit atau orang salah dikit, kita sebarkan kemana-mana. Dosa itu menjalar dari satu orang sangat cepat ke semua orang. Kita lihat dari Adam dan Hawa dosa, langsung turunannya apa nih? Kain dan Habel. Kain dan Habel ya kan? Kain membunuh Habel adik kandungnya. Satu-satunya dibunuh. Apakah jahat itu saudara? Ya kan? Sama-sama mempersembahkan, Kain ditolak dan Habel diterima saudara. Ya itu saudara. Kejadian 4 ayat 5 sampai 8. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan pada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Kalau kita berbuat baik, kita selalu berseri-seri. Orang yang muram-muram itu lihat. Itu kebanyakan orangnya jahat-jahat. Ya kan, suka jahatin orang, bohongin orang. Ada kata demikian, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tidak ada orang yang berbuat itu mukanya muram, nggak ada. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain pada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka lalu ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Ini mengapa Kain tidak diindahkan Tuhan persembahannya? Sama-sama memberikan persembahan dari hasil pekerjaannya. Habel peternak menyembelih kambing domba dipersembahkan Tuhan yang sulung kan. Kain karena dia nggak punya kambing domba, dia kan petani, dia memberikan hasilnya, hasil tanahnya untuk persembahan. Tetapi kenapa Kain nggak diterima? Ternyata Kain hatinya jahat. Pak, mana ada ayatnya Pak? Kain nggak diindahkan kalau jahat, nggak ada ayatnya. Tetapi dari hal ini kita tahu Kain sangat panas dan muram, mukanya sangat suram. Artinya muram apa saja? Dia punya hati yang gampang panas, gampang muram, dan dia punya iri, cemburu, ketahuan. Dia jahat. Kenapa Pak jahat? Gara-gara punya Habel mungkin apinya, asapnya ke atas, dia belok kiri, belok kanan, langsung dibunuh. Ya kan? Berarti Tuhan tahu hatinya itu sudah ada kejahatan-kejahatan. Maka tadi katakan ya saya, Tuhan menyembunyikan dirinya atau wajahnya kepada orang yang berbuat dosa. Doanya nggak didengar karena dosa kita. Jadi Kain banyak dosanya, kesalahannya, maka Tuhan nggak mendengar persembahannya. Padahal hanya sekedar didengar Tuhan, yang satu enggak. Kenapa dia nggak bertobat? Ternyata memang Kain hatinya jahat. Sampai-sampai gara-gara sama-sama doa, Kain membunuh Habel. Amin saudara. Jadi Tuhan ya tidak hanya memandang jenis persembahannya. Ya dong, Pak saya tuh peternak, masa kasih sayur. Pak saya tuh petani, masa kasih ternak? Kan nggak mungkin dong. Kita memberikan persembahan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Tapi caranya, hatinya dalam mempersembahkan itu yang dilihat Tuhan. Buktinya janda yang miskin 2 peser, uangnya 2 duit aja. Tolong iya dibenarkan oleh Allah. Karena hatinya, orang kaya
memberi banyak, Tuhan nggak kaget tuh. Nggak begitu heran, wih hebat amat. Kasih banyak, enggak. Justru yang 2 peser, itu Tuhan puji. Karena dengan hati kita. Demikian doa kita. Kita ibadah. Dengan hati ada sekedar tradisi. Aduh Pak, kalau saya nggak ibadah nanti ditelepon gembala Pak. Aduh Pak, kalau nanti nggak ibadah, itu loh Pak Richard Pak, telepon melulu Pak. Kapan udah lama nggak kesini? Ayo dong, bangkit lagi. Ya kan, ayo semangat lagi. Lah gara-gara itulah Pak, dia udah saya diomelin telepon melulu, saya datang nih Pak ke gereja. Lah itu Tuhan nggak suka. Tahu saudara, kalau kayak hari ini, Tuhan nangis. Buset, jam 5 atau jam 3. Tuh, saudara pulang, minta apapun Tuhan kasih. Benar. Saya serius. Kalau saudara melakukan hal itu, saya nggak aneh-aneh, benar. Saya diundang khotbah dimanapun berada. Itu datang lebih awal, sejam. Tanya itu, Sipur tuh, yang antar saya. Saya ke mana? Istana Allah, ke Tangerang. Jam 9 khotbah, jam 8 saya datang, gereja masih digembok. Saya ngopi ke warteg, sampai dibuka jam 9 kurang 10. Saya ke Bekasi, khotbah jam 8, jam setengah 7 udah datang, saya gedor-gedor. Bu, apa ini gerejanya? Iya Pak, lah kok nggak ada pelangnya? Lah kok belum buka? Kita baru bangun Pak. Saya udah ganteng gini pakai jas. Dok. Bapak siapa? Saya gembalanya. Bapak kok kerasin amat sih? Harusnya datangnya setelah pujian dong Pak. Oh enggak. Bapak kok kayaknya nganggur ya, datang pagi-pagi. Saya langsung ke ruang tunggu, saya doa sendiri. Dimanapun saya berada, jauh dekat sama saja. Rp5.000 bukan. Itu angkot. Bukan. Jauh dekat, saya tetap datangnya lebih awal saudara. Benar. Jadi bukan Bapak kan enak tidur di atas ke bawah. Ini memang dekat. Masa saya seputar dulu ke Grandview baru kesini lagi. Enggak dong. Tapi ini bukti bahwa saya jauh pun selalu lebih awal. Dan saya ikut penyembahan pujian dari para pengerja praibadah. Karena saya tidak mau main-main. Dia sambutlah Yesus. Kamu masih ngorok gitu, sambutlah Yesus. Pujilah Yesus. Kamu mengeluh terus loh. Hari ini kamu kenapa ya kok kamu kayaknya semangat banget. Iya karena Natal yang udah lama kita nggak ikuti karena COVID-19. Tuhan. Ya kan? Saya percaya. Kalau saudara cara ibadah tiap minggu seperti hari ini. Saya percaya itu surga banjir. Banjir air mata malaikat. Wah semua nangis semua saudara. Dan apapun yang kita minta pasti Tuhan berikan. Amin saudara. Buktikan dulu. Cinta Tuhan, sungguh sama Tuhan. Jangan banyak minta melulu saudara. Minta. Aku agak sebel kalau orang minta. Tapi gereja gak mau. Banyak saudara. Pak minta ini Pak. Aduh. Kamu ibadah gimana? Ya saya sibuk Pak. Ya kamu sibuk aja sendiri sana. Jadi sama dengan Tuhan ya. Jadi gara-gara tidak dikasih nggak diterima sebenarnya dia membunuh itu jahat sekali saudara ya. Kita lihat teksnya lagi ya. Jadi kita benar-benar sungguh-sungguh ibadah. Jangan sampai kita tuh ibadah sudah nggak beri persembahan, masih ngobrol, masih main HP, nggak dengar firman Tuhan. Waduh, Tuhan bisa bohwat nih. Ini orang mana, gang berapa, nomornya bisa catat di surga nanti. RT berapa. Ini ke surga saya tanya, kamu acong ya? Gang 2, ya RT 3, betul Tuhan. Wah kamu banyak tidurnya di gereja. Ya kan? Benar loh. Saudara, kok ketawa semua, saya benar serius saudara. Tuhan, kalau kita jahat saudara, Tuhan akan menyesal pernah menciptakan kita. Benar nggak? Tuhan bisa menyesal. Aduh, gara-gara si acong begini jahatnya. Aku benar-benar bohwat. Udah gak tahu lagi gangguan sama dia dah. Udahlah. Akhirnya aku nyesel ciptakan acong. Lebih baik Akyong. Beda dikit kan. Beda Kamace. Ya kan? Masa benar ayat-ayatnya dong. Kalau saya gak ada ayatnya gak berani ngomong. Kejadian 6 ayat 5-8. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, hatinya selalu jahat, perbuatannya jahat, hatinya selalu membuahkan perbuatan jahat, maka menyesalah Tuhan. Lihat nih, Tuhan menyesal bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Tuhan pusing, adulah, aku
kecewa, menyesal, sedih, pernah menciptakan manusia yang jahat, hatinya penuh kejahatan, ya kan? Dan hal itu memilukan hatinya Allah, hatinya, ya kan? Bener loh, hatinya pilu, bukan hanya pamres yang pilu, pilu hatiku, pilu, kan? Saya nggak hafal saudara, ya. Hatinya pilu. Akhirnya apa? Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Kita mau dihapuskan semua manusia itu. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang yang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal. 2 kali aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Tuhan menyesal. Tuhan bisa menyesal. Maka buat Tuhan senang. Amin saudara. Ya dong, kalau kita menyesal sama seseorang, ya pernah, aduh aku menyesal loh punya kamu, nyesel loh. Orang itu datang ke kita mau nggak mau temui, udahlah kamu terserah kamu lah. Penyesal. Jadi saudara kita hati-hati, benar-benar jangan sampai kita mendukakan hati Tuhan. Ya, jadi kita benar ya, makanya dipisahkanlah Adam dan Hawa dari Taman Eden. Semua usaha manusia tidak bisa menyelamatkan. Jelas sekali ya tadi ayatnya ya saudara. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kita diselamatkan melalui kasih karunia dengan cuma-cuma. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Jelas ya. Jadi yang menebus dosa kita bukan kita punya kepandaian, ya, amal, kebaikan, beribadah, ya kan? Semua itu baik. Tapi ibadah kita, amal kita, kasih kita, ya kan? Itu timbul dari hati kita yang telah selamat, saudara. Bukan kita mau baik supaya kita selamat. Kita ke gereja mau selamat. Yesus tidak pernah mendirikan agama, saudara. Jadi jangan sampai kita, Pak, saya amal, Pak, biar selamat. Salah. Kita amal karena kita telah selamat. Ya, jangan ngomong, Pak, saya persembahan, Pak, supaya selamat, Pak. Enggak bisa. Berapa puluh juta pun persembahan saudara tidak bisa membawa ke surga. Tetapi persembahan kita, amal kita, kebaikan kita, itu yang harus timbul dari kita, hati kita yang telah selamat. Maka Tuhan disukakan, saudara, ya. Jelas sekali bahwa kita ditebus, dibayar oleh darah Yesus. Yesus disiksa, mati bagi kita semua. Yang nyiksa aja jatuh gede-gede begitu. Yesusnya agak kurusan, udah kurus cambuk begitu. Aduh saudara. Jadi bukan oleh usaha kita. Ada ayat lagi saudara. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang bermegah diri. Jelas. Kita selamat bukan karena kita baik sama orang. Semua orang telah berbuat dosa. Tidak bisa menyelamatkan satu dengan lain. Tidak bisa. Amin saudara. Hanya melalui Yesus. Bukan pekerjaan kita, usaha kita. Tapi karena Yesus kasih karunia kita diselamatkan. Orang dosa tidak bisa menolong orang dosa dari hukuman dosa. Ya, tidak bisa. Sama dosa kok. Kita ilustrasi gini saudara. Kayak 2 orang ini, dia tenggelam di lumpur hisap. Dia nggak bisa kemana-mana. Satu mau dorong ini nggak bisa. Udah terlanjur masuk ke lumpur hisap. Sampai dia meronta, semakin dia berusaha, tetap semakin tenggelam. Dan akhirnya binasa. Hanya satu orang atau orang yang di luar lumpur itu yang bisa menolong mereka. Jadi lumpur dosa sama. Kita hidup dalam lumpur dosa. Dan kita akan binasa. Semakin meronta berusaha tidak ada gunanya. Hanya orang yang di luar lumpur itu, lumpur dosa baru bisa kasih keselamatan. Siapa itu saudara? Yesus. Ini dia. Inilah yang kita sambut hari ini. Yesus, dia yang bisa tolong kita dari lumpur dosa, dari dosa neraka saudara. Ya kan? Apa kata Yesus? Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Hebat tuh saudara. Semua berbuat dosa. Tapi Yesus ngomong ini, aku gak berdosa tuh. Siapa di antara kamu, ini orang Yahudi semua.
yang membuktikan aku berbuat dosa. Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tak percaya kepadaku? Tidak ada rasul, tidak ada tokoh agama, tidak ada nabi atau pendiri agama yang berani berkata, buktikan aku pernah berbuat dosa. Gak ada. Gak ada berani. Hanya Yesus. Karena dia memang lahir dari Roh Kudus. Dan dia tidak berdosa. Dan dia sanggup menolong kita, saudara. Bangga kita bilang Yesus. Sambutlah Yesus. Pujilah dia sang raja. Tapi kita ke gereja ogah-ogahan. Nyanyi semangat, pulang lemes lagi. Kita tuh punya raja. Dan kita kalau mati masuk surga. Ini bosnya surga. Jangan macem-macem loh. Kita, kok Pak Budi ngancam sih? Bukan begitu, saudara. Kita dipanggil gubernur. Apa kita seenaknya pakai sendal jepit? Jam 10 ketemu gubernur. Kita pasti jam 7 udah bingung pakai pakaian apa nih. 3 hari sebelumnya kita belanja ke mall pakai pakaian yang rapi, yang ganteng, pakai jas, pakai batik, pakai apa. Yang cewek pakai ke salon. Datang jam 10, nggak berani. Jam 10 datang jam 8, jam 9, udah nongkrong gini. Itu baru gubernur. Kita hari ini ketemu raja segala raja. Amin, saudara. Dia yang tidak berdosa, yang sanggup menolong kita dari dosa. Ada aja, saudara. Ya. Ketiga, keselamatan diperoleh hanya melalui Yesus. Tadi apa? Semua orang berbuat dosa, usaha kita sia-sia. Dan ketiga, yang terakhir, keselamatan diperoleh hanya melalui Yesus. Tapi terakhir ini 1,5 jam lagi, saudara. Sabar. Loh, benar. Saya kok khotbah itu minimal 1 jam, saudara. Ya. Jadi kalau yang lapar-lapar agak baca puasa. Ya bener lah, saudara. Ya. Belajar puasa. Pernah gak puasa? Pernah, Pak. Puasa, Pak. Kalau tidur, Pak. Wah, itu gak puasa. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya kan? Sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Begitu besar kasih Allah akan kita semua hari ini. Ya. Maka sehingga oleh karena itu ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Anak satu-satunya Yesus Kristus diberikan untuk kita, untuk mati bagi kita, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Bayangkan, anak yang tunggal diberikan supaya orang lain itu tidak binasa, supaya semua orang tidak binasa, kita nggak binasa, supaya kita peroleh hidup yang kekal. Tapi mengapa, saudara, kita kok tidak menghargai Tuhan, tidak percaya Tuhan? Tidak pernah ke gereja, lebih baik, Pak, saya ke gereja nanti aja, Pak, hari Senin ya, Pak. Kenapa hari Senin? Saya kalau minggu ramai, Pak, usaha saya, Pak. Loh, kalau gereja diatur. Saya kalau minggu, Pak, sibuk, Pak. Waduh, saya nggak bisa, saya maunya hari biasa gerejanya, Pak. Waduh, saudara. Nggak bisa demikian. Jelas-jelas Allah Bapa berkata, barang siapa, setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Karena Yesus anak Allah yang sanggup menolong kita. Apakah ada buktinya, Pak? Pasti ada kalau saya katakan. Saya nggak pernah nggak kasih ayat. Yohanes 14 ayat 6. Ini kata Yesus. Kata Yesus. Kata Yesus kepadanya. Kepada Thomas nih. Thomas ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hebat kan? Saya Thomas bilang ini, Tuhan, kemana kau pergi? Aku nggak tahu gimana jalannya. Dia bilang ini, akulah jalan ke surga. Kira-kira ada nggak orang nabi atau rasul atau tokoh agama yang berani berkata demikian? Aku adalah jalan ke surga. Tidak ada orang ke surga ke Bapa tanpa melalui aku. Kita punya Tuhan yang hebat, saudara. Tuhan pemilik surga loh. Kita bangga, saudara. Bangga dari orang lain. Yesus kita tuh punya pemilik surga. Jelas kan tidak ada orang yang ke surga tanpa melalui aku. Maka kita puji Yesus, ibadah sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Kita masuk ke surga, saudara. Ya, amin, saudara. Ya. Ada kata lagi, ini kata Yesus juga. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ada nggak orang di dunia ini ngomong, aku Tuhan? Nggak ada. Coba siapa? Rasul mana? 12 rasul? Nggak ada yang ngomong itu. Nabi? Mana ada? Aku Tuhan? Nggak ada. Hanya Yesus berani aku guru dan aku Tuhan. Waduh. Betapa hebatnya Tuhan kita, saudara. Kita bangga hari ini bisa
menyambut kedatangan Yesus, Sang Tuhan, Sang Raja, Sang Anak Allah, saudara. Jadi kita harus benar-benar mulai berubah, saudara. Yang belum kita percaya atau kita ragu-ragu, kita masih bimbang, masih seenaknya, masih murtad, datang kepada Yesus. Sebab kita tidak mungkin ke surga. Tidak mungkin kita ke surga kalau kita tidak mau mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Apa kata Petrus mengenai keselamatan? Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Rasul mengakui, tidak ada nama lain di dunia ini selain Yesus yang bisa kita kasih selamat. Ingat saudara, percaya Yesus, kembali pada Yesus, mumpung kita masih bernapas. Coba, gini, napas, gitu loh. Kalau kita susah, berarti udah sebentar lagi, saudara. Ya kan? Hati-hati. Bukan gitu, Pak. Saya susah napas karena pakai masker, Pak. Oh ya betul juga sih. Saya bela, saudara. Saya bela, saudara. Jadi, harus benar-benar, saudara. Pak, gimana caranya, Pak? Dan Yesus, hanya ada satu cara untuk mendapatkan keselamatan. Ini mulai akhir, saudara. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima Dia. Terima Dia. Ya kan? Dibaptis. Pak, saya sudah Pak 10 kali baptis, Pak. Tapi kita buktinya mana? Nggak ada buahnya. Kita mau dibaptis di Israel, di sungai Yordan, atau di sungai Indosiar, sama saja. Yang penting kita buah pertobatannya. Pak, saya di 3 kali, Pak. Di gereja ini sekali, gereja sana sekali, gereja situ sekali. Tapi ada buahnya enggak? Kamu memang suka berenang kali. Suka nyemplung gitu. Emang tak celup. Yang penting buahnya. Buah pertobatan kita. Yang ya Tuhan. Lebih baik kita akan dibaptis masuk surga. Kok bisa gitu, Pak? Ada ayatnya juga. Yesus disalib dengan penyamun 2. Yesus, kalau engkau kembali sebagai raja, ingatlah akan aku. Kamu turun dulu. Dibaptis dulu dong. Baru saya enggak itu. Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Nah, mau begitu? Salib dulu, mau enggak? Kita nanti ada paku, ada palu satu. Enggak, saudara. Sekarang gini, saya pernah baptis orang lagi sakit atau tua, ya kan? Dia nggak bisa jalan susah. Udah kurus sekali. Saya nggak mungkin cemukan dia ke kolam. Kalau mati saya di penjara, saudara. Lu selamat mau mati. Lu selamat mau di penjara. Nggak mungkin dong. Bener, tua saya tuntun susah. Waduh, akhirnya kasih pembaringan, saya pakai gayung aja, saya percikin aja. Nah, kalau saya cemplung ke kolam renang, dia mati selamat, saya di penjara. Ya nggak mau saya. Jadi ada kesan tertentu, saudara. Orang di ICU. Udah di ICU nih, Pak, saya mau terima Yesus, Pak. Kamu keluar dari sini sekarang ya. Kenapa, Pak? Saya cemplungkan dulu kolam renang. Ya nggak mati, nggak bisa. Langsung aja percaya dalam nama Yesus. Yang penting hati kita bertobat. Amin, saudara. Coba yang sudah baptis 4 kali atau 5 kali. Periksa kita. Pak Budi kayaknya nggak enak nyinggung. Bukan nyinggung, saudara. Ya nyinggung juga sih. Ya. Jadi kita benar-benar ya. Yesus itu baik sekali. Yesus. Lihat nih. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah tadian akan dunia ini. Yang memberikan anaknya tunggal. Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa dengan peroleh hidup yang kekal. Yesus disiksa habis-habisan, saudara. Yohanes 3:36. Barang siapa percaya kepada anak, ia peroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat pada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ingat, kalau kita percaya kepada Yesus, terima Yesus, kita akan bebas dari penghukuman dari neraka. Tapi kita masuk kepada surga. Yesus itu baik loh. Dia Raja, Dia Tuhan, Dia Anak Allah. Dia mau turun ke dunia. Ya, menjadi manusia. Lahirnya pun di kandang binatang. Bahwa dia mau rendahkan hatinya, dirinya, serendah-rendahnya. Supaya dia mengalami penderitaan kita manusia. Coba saya tanya saudara. Siapa dari saudara yang waktu lahir di kandang domba? Kandang binatang, kandang kambing lah. Nggak ada kan? Semua itu paling di rumah sakit, puskesmas. Paling jelek aja, paling nggak enak di rumah. Ya kan? Ini di kandang binatang.
dibaringkan di palungan, dapat makan binatang. Betapa humble-nya Yesus, betapa dia rendahkan dirinya, hatinya untuk kita. Apakah bau? Bau dong di kandang binatang. Bau banget. Mungkin di sana ada gunung kecil yang bikin bau kan. Karena banyak kandang hewan, saudara. Sudah, kenapa dia kandang binatang? Karena tidak ada lagi rumah penginapan yang terima Yesus. Ditolak semua, tolak, ada. Yesus lahir pun udah ditolak. Yesus lahir pun udah mau dibunuh sama Herodes. Waduh, Yesus benar-benar dari lahirnya sudah menderita. Sampai mati pun menderita. Hidup pun menderita. Kayak lagu, sudah benar. Lagu apa itu Pak Jethro hafal mungkin? Lagu yang selalu menderita. Ya, saudara, dia benar-benar hidupnya susah, Yesus menderita. Kalau saya bilang susah sekali. Dia lahir menderita, untuk menyembuhkan orang sakit, yang buta melihat, lembu berjalan, orang yang mati bangkitkan, ustadz ditahirkan, orang yang kesurupan, kerasukan setan dibebaskan. Itu aja masih dibenci, saudara. Ditolak saudara-saudaranya. Yesus ditolak saudara-saudaranya. Jadi kalau saudara tolak saudara-saudaranya itu saudara kayak Yesus. Ya. Tapi jangan ditolaknya karena kita mencuri. Ya, itu bukan. Pak, saya tolak saudara saya, Pak. Semua saudara saya menolak saya, Pak. Kenapa? Saya ambil uangnya dia, Pak. Ya, salah itu bukan Yesus. Kita berbuat baik, difitnah, ditolak itu kayak Yesus ya. Jangan kita nyolong ayam tetangga, kita terus tolak tetangga, kita marah-marah. Ditolak bangsanya, ya kan? Dilempar batu, waduh, diusir, difitnah, diludahi. Ini satu penghinaan, saudara. Yesus diludahi loh. Mana enak sih, banyak penderitaannya. Disiksa, dicambuk dengan kejam. Kaki dipaku, tangan dipaku. Dikenakan mahkota duri. Lambungnya ditusuk. Dan dibunuh dengan sangat kejam. Itu bagaimana menderitanya Yesus untuk kita loh, saudara. Ya kan? Apalagi hanya sekedar apa yang kita perlukan. Tuhan pasti kasih, gampang deh, gampang. Percaya dulu Tuhan, cari dulu Tuhan. Manusia memberi Yesus mahkota duri. Tetapi kita diberi Yesus 5 mahkota kemuliaan. Waduh, manusia memberi mahkota duri yang menyakitkan pada kepala Yesus. Tapi Yesus memberikan mahkota kemuliaan, mahkota sukacita, mahkota kehidupan. Aduh, baik banget saudara. Baik banget. Mari kita lihat kronologinya penderitaan Yesus. Saudara sadar bahwa Yesus telah mati bagi kita, telah disiksa, menderita bagi kita. Ya, lihat. Ya. Yesus difitnah. Difitnah oleh bangsanya. Ini orang Farisi, imam-imam kepala, orang ahli Taurat. Dia memfitnah Yesus. Orang-orang beragama, tokoh agama, orang terpandang memfitnah Yesus yang tanpa dosa, tanpa kesalahan. Difitnah Yesus. Kan nggak enak, saudara. Kedua, dicambuk, saudara. Dicambuk tadi. Ini orangnya gede-gede gini. Waduh, Yesus dipukul, cambuk, saudara. Berapa kali orang dua ini menyambuk, satu gantian saling bergilir. Saking capeknya nyambuk Yesus sampai ngos-ngosan berdua ini. Apalagi yang dicambuk. Saudara mau nggak dicambuk? Atau mau menyambuk aja? Ini yang menyambuk sudah kecapean, kelelahan. Saya duang. Capeknya gitu, gantian satu lagi, cambuk lagi. Nah, apalagi yang dicambuk, saudara. Bayangkan, kita mungkin satu lihat Yesus dicambuk begini, kita ikut nonton. Kita bagiannya perasaan kita, saudara. Tuh, berdua ini udah capek nih. Ini lihat nih. Ini senang, nyambuk senang. Juliet, ini nih. Dia kecapean. Nyambuk Yesus kecapean, saudara. Apalagi yang dicambuk. Bagaimana, saudara? Ini cambuknya, saudara. Cambuknya tuh ujungnya, saudara. Dia ada paku-pakunya, ada lempengan-lempengan besinya. Dicambuk, Juliet. Dia nempel ke kulitnya, ke dagingnya, ditarik, ditarik itu, saudara. Itu lempengan besi-besinya, itu ada daging-daging Yesus yang dari terambil, terangkat. Sekali cambuk begini, saudara. Aduh, kasihan, saudara. Badan Yesus dicambuk, nempel ke kulitnya, ke dagingnya, ditarik gitu. Itu bolong-bolong semua, saudara. Dan enggak sekali, berkali-kali. Yesus terkapar, saudara. Sampai begini. Yesus mati untuk kita, saudara. Ini Yesus mati untuk kita begini, saudara. Bayangkan, kita masih enak-enakan. Kita masih hidup gak benar. Kita masih ibadah gak benar. Kita masih gak mau menyembah Tuhan. Gak mau memuji Yesus. Aduh, saudara, kita keterlaluan, saudara.
Begini loh mati untuk kita loh dia. Disiksa begini habis-habisan. Semua dia terkucur. Sampai Yesus tuh ada kata Yesaya tuh tidak tampak lagi indahnya mukanya, nggak ada. Nggak dikenal lagi. Nggak dihitung lagi. Kenapa? Sudah terlalu parah lukanya untuk kita, saudara. Tapi kita masih selalu enak-enakan. Sudah dia menderita begini, saudara. Tidak dikasih kopi, saudara. Nggak ada. Tolong dong kasih aku Starbucks kopi. Atau mau kasih susu. Aku capek nih. Aku udah habis ajar semua tubuhku. Darahku tercurah. Enggak. Dia disuruh pikul salibnya. Udah habis-habisan darahnya. Menderita. Badannya hancur. Dia dikasih makanan, gorengan. Nggak ada, saudara. Kalau ada saya kasih mendoan, saudara. Saya kasih minuman dingin. Enggak boleh. Waktu itu enggak ada kan. Jangan enggak boleh. Jangan tentara semua kok. Kalau kita nolong Yesus, kita dianggap pengkhianat loh. Kita bisa dihukum juga loh. Enggak bisa. Buktinya apa? Petrus menyangkal loh. Dia takut dia. Takut dia menyangkal Yesus. Begini kok hukumannya. Badannya habis begini. Aduh saudara, ngeri. Kasihan. Saya lihat film begini saudara. Saya nangis, sedih. Tuhan kau baik ya. Engkau disiksa mati untuk aku. Masa aku terus tidak mau sungguh-sungguh dalam Engkau. Hidup dalam dosa terus Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Saya doa akhirnya siapa? Saya mau melayani Tuhan. Dipakai Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi. Giat saudara. Giat. Saya benar sungguh-sungguh mencari Tuhan. Udah dibeginiin saudara nanti. Tangan dipaku. Kaki dipaku. Aduh saudara. Tangan dipaku. Kaki dipaku. Terus mahkota duri begini saudara. Enak enggak saudara? Tangan pakunya segede begini. Ini paku apa tombak nih saya nggak tahu nih. Segede begini saudara. Itu mahkota duri. Kalau kita ke Israel nanti ada pohon demikian. Saya punya fotonya ada. Ngeri saudara. Ya kan? Dan akhirnya dia disalib. Bersama penjahat-penjahat saudara. Jadi inilah penderitaan saudara. Penderitaan Yesus. Penderitaan Yesus yang sangat-sangat berat saudara. Benar saudara ya. Lihat dengan saudara kayaknya serius ya. Ada yang nangis mungkin ya. Ini benar-benar Yesus menggantikan kita. Harusnya kita yang disalib. Harusnya kita yang dicambuk. Harusnya kita yang disidang, diadili, disiksa, dipaku. Bahkan diberi mahkota duri. Dan kita harus dibunuh di sini. Harusnya kita. Harusnya kita. Tapi Yesus menderita bagi kita. Sangat menderita bagi kita. Dan mati di salib menggantikan kita. Menggantikan kita. Supaya kita tidak binasa. Supaya kita selamat masuk ke surga. Betapa cintanya Yesus pada kita. Betapa cintanya Yesus pada kita. Mengapa kita hidup selalu mengeluh. Memaki-maki Tuhan. Enggak ibadah sungguh-sungguh. Enggak bertobat. Lihat nih. Harusnya kita. Kita ini seperti ini loh. Ini loh kita. Ini loh. Penjahat kita. Kita penjahat loh. Kita penjahat. Yesus tuh baik. Kalau dia layak dimatikan. Engkau layak berbuat jahat. Dia bilang, engkau layak berbuat jahat. Tapi dia enggak pernah berbuat jahat. Tapi dia menggantikan orang jahat. Menggantikan kita, saudara. Mari, saudara, kita harus mulai berubah. Saya tutup dengan cerita. Di mana ada di kota kecil. Di Amerika. Ada orang laki-laki kembar. Laki-laki kembar. Kecil. Mukanya persis. Warna kulitnya persis. Rambutnya persis. Tingginya persis. Orang kadang-kadang nggak bisa membedakan. Mana yang adik, mana yang kakak, saudara. Tetapi walaupun dia kembar, identik banget. Kembar ini tidak sama karakternya. Yang kakak itu rajin belajar. Dia taat mengasihi orang tua, belajar terus. Dan dia ambil sarjana hukum. Dan dia lulus. Dan dia menjadi hakim yang agung. Hakim yang terkenal. Hakim yang adil. Kakaknya. Tapi adiknya dari kecil bandel. Nggak taat orang tua, nggak setia orang tua, nggak dengar orang tua. Dia kumpul sama gengnya. Gengnya kecil-kecilan, narkoba, penjambret, pencopet, perampok, pencuri, bahkan pembunuh. Akhirnya tumbuh besar, kakaknya jadi hakim yang adil, adiknya jadi penjahat yang terkenal juga. Kakaknya terkenal adil, hakim adil, adiknya jadi penjahat yang terkenal, yang jahat, yang kejam. Suatu kali adiknya merampok dan membunuh, ketangkaplah dia sama kepolisian. Ditangkap dan diadili. Tetapi waktu diumumkan bahwa adiknya ini diadili oleh kakaknya
hakim yang adil, hakim yang luar biasa ini. Semua orang mencibir, semua orang kota itu adiknya jahat banget, layak mati, layak dibunuh juga mati. Yang apa? Yang mengadili kakaknya, pasti kakaknya membela, pasti dibebaskan, pasti nggak bakal dihukum. Gimana penjahat besar yang ngadili kakak sendiri? Wah, itu pasti namanya nepotisme atau kolusi, ya kan? Wah, pasti nggak mungkin lah. Adiknya masa sih dihukum mati, nggak mungkin. Hari tiba pengadilan. Hari tiba, semua tegang. Semua ada yang bilang, cumalah paling bebas kok. Dia kakak asli menghakimi. Ketika Paulus ketok, dok, saya nyatakan kau bersalah dan dihukum gantung dihukum mati. Kaget adiknya. Semua kaget. Adiknya dihukum mati. Karena mengingat kejahatanmu besar sekali. Maka engkau akan putuskan untuk dihukum mati. Adiknya saudara. Kau kakak kurang ajar. Kakak yang gak baik. Aku adikmu. Aku kenapa dimatikan. Bahkan dihukum mati. Kau kakak yang tahu diri. Awas, aku bunuh kau. Adiknya di sidang marah-marah. Dia berontak, dia ngamuk sama kakaknya. Engkau kakak apa? Adiknya sendiri kok mati karena engkau. Akhirnya saudara, besoknya dihukum mati. Kandung kakaknya pakai pakaian kebesaran, pakai pakaian ke hakim. Dia menengok ke penjara ke adiknya. Karena dia pakai pakaian jubah kebesaran, dia bebas aja masuk ke penjara. Bahkan dia juga masuk ke ruang penjara gampang sekali. Karena dia hakim yang terkenal, hakim agung. Kita bukakan pintu, penjaga pergi, karena percaya sama hakimnya nih. Adiknya langsung mau menerkam kakaknya. Mau dibunuh, aku bunuh kau, kakak kurang ajar. Tunggu dulu adik, tunggu dulu adik, tunggu dulu. Engkau boleh membunuh aku. Tapi dengar dulu apa yang aku katakan hari ini. Engkau banyak membuat kejahatan. Kamu yang merampok, membunuh, mencuri. Semua orang resah karena kamu. Dan kamu menumpuk dosa-dosa kamu. Dan sebagai hakim yang adil, aku putuskan kau dihukum mati. Karena engkau banyak kesalahan. Tetapi malam ini, aku tidak datang pada engkau sebagai hakim. Aku datang pada engkau sebagai kakak yang mengasihi engkau. Aku datang pada hari ini, malam ini, bukan sebagai hakim, sebagai kakak yang mengasihi engkau. Dengar dulu. Semua orang tahu, kita punya wajah yang sama, rambut yang sama, kulit yang sama, tinggi yang sama. Lepaskanlah bajumu. Ada apa kak? Lepaskan bajumu. Kita bertukar pakaian. Kalau kamu pakai bajuku ini, kamu akan bebas keluar penjara dengan orang gak curiga. Kamu lepas baju kamu. Lepas. Ini pakai bajuku, dikenakan besaran. Aku pengen kau punya hidup yang baik. Bertobat. Jadi orang berguna bagi negara, bagi rakyat. Kamu masih panjang. Masa depanmu kamu masih banyak kesalahan. Waktu bertobat, ini pakai jubahku. Kakaknya memakai jubahnya, meluk adiknya. Dan kakaknya mengenakan baju adiknya, baju tahanan. Dan adiknya bebas ke penjara keluar. Dan adiknya selamat, kakaknya besok dihukum mati. Itulah gambaran Yesus sama kita. Harusnya kita yang mati di kayu salib. Upah dosa adalah maut. Dosa kita banyak menumpuk, gak pernah bertobat. Sebagai hakim yang adil, Tuhan menghukum kita ke neraka. Kita dibinasakan ke neraka. Dibuang ke lautan api yang menyala-nyala. Tetapi karena dasar kasih. Yesus adalah kasih. Dia mengambil jubah dosa kita. Kamu gak usah mati. Kalau aku mau kamu bertobat, berguna bagi banyak orang. Pakailah jubah kasihku ini. Dan kita menegakkan dosa kita, kutuk kita, dosa kita dipakai oleh Yesus di kayu salib. Terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Kata firman Tuhan. Yesus menanggung dosa kita. Disalib saudara. Supaya kita yang percaya pada jalan kita tidak binasa. Itu yang kekal. Akhirnya apa saudara? Yesus mati. Dan kita bebas. Kita bebas dari dosa. Maka itu saudara, jangan berbuat dosa lagi. Jangan merampok lagi, mencuri lagi seperti yang adiknya tadi. Bertobat sungguh-sungguh. Kalau nggak bertobat, tidak ada lagi orang yang mau mengampuni kita. Tidak ada Yesus lagi mengampuni kita. Nggak mau Yesus mati lagi, kalau salib nggak mau. Nggak enak, kapok. Yesus bilang, lu aja deh yang naik. Lu yang berdosa kok, lu aja yang naik kayu salib. Mau nggak salib itu? Nggak mau. Kita disiksa, habis-habisan masih salib. Jangan berbuat dosa lagi, saudara.
Yesus baik. Karena upah dosa adalah maut. Harusnya kita di neraka, saudara. Harusnya kita di neraka. Inilah tempat kita yang seharusnya. Tapi Yesus menggunakan pakaian kasih. Yaitu pakaian pengorbanan kayu salib, saudara. Sehingga kita tidak masuk neraka. Kita masuk ke surga. Betapa baiknya Yesus. Amin, saudara.